Selamat sahabat bagi kita semuanya. Selamat sahabat. Baik, pada sahabat ini saya merasa bersuka cita dan bergembira ketika saya boleh merasakan nuansa atau atmosfer surga ada di bersama-sama dengan kita. Walaupun melalui platform Zoom meeting ini. Kenapa saya katakan bersuka cita? Saya melihat dari tadi saya masuk pukul 10:30, rangkaian acara begitu indah. Dan terus terang Pastor Haldeman saya dikasih kredit khusus kepada tim media gereja Mount Moriah. Tadi saya melihat bagaimana anak-anak boleh diproyeksikan dengan sangat baik, bakal jadi reporter dan lain-lain. Jadi kepada tim media, maju terus, mari menginjil melalui media. Kemudian saya juga merasakan atmosfer tersebut ketika saya melihat di antara kita boleh tersenyum. Dan juga saya juga terberkati dengan lagu-lagu pujian yang telah dibawakan. Secara khusus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Haldeman Tabu Bolon. Thank you Pastor, sudah 2 bulan lalu kontak saya untuk boleh berbicara di sini. Dan juga kepada tua-tua jemaat yang saya tadi tanya, Bapak Stefanus Wijaya dan juga Bapak Tommy Tampake. Terima kasih dan seluruh anggota majelis jemaat dan semua anggota. Saya berharap ketika nanti Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan buat reuni kecil di sorga. Jemaat Mount Moriah, saya boleh hadir bersama-sama dengan keluarga, dan Yesus di tengah-tengahnya. Dan pada sahabat ini entah kenapa ada beberapa persamaan yang saya lihat dalam rangkaian acara tadi. Jadi mohon maaf saya ambil screenshot sebagian tadi, satu ketika ada seorang anak kecil membacakan ayat dari buku Yesaya. Kebetulan saya sudah posting, sudah buat di PowerPoint saya ganti barusan. Namun sebelumnya, untuk kemuliaan Tuhan, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa Semawi, berbicaralah sebab kami hamba-hambamu mendengar. Gunakan hambamu Tuhan untuk menjadi juru kabar Tuhan. Walaupun dengan segala kekurangan hambamu, biarlah pesan atau pekabaran firman Tuhan yang hambamu sampaikan akan boleh berkumandang dalam hati kami masing-masing. Dan engkau sempurnakan sehingga boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, lalu kami berdoa. Amin. Let your light shine. Ketika orang membaca judul ini, banyak yang mengatakan, kenapa dikatakan let your light shine? Apa maksud kalimat ini? Ketika tadi saudara baca ayat hafalan, maka dikatakan dengan sangat jelas, inilah yang diperintahkan kepada kamu untuk menjadi terang. Kemudian ketika kita baca kalimat lain dalam buku Matius atau yang bersangkutan, kamu adalah terang dunia. Dan satu orang lagi tadi, seorang anak membacakan dalam buku saya dengan mengatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Pada saat ini fokus saya hanya ke dalam kalimat ini. Ketika kita bicara mengenai terang, maka itu terlalu luas. Namun pada saat ini saya buat judul yang menambah let your light shine adalah kita, you are an influencers of God. Kitalah influencer Tuhan. Kenapa saya katakan kitalah influencer? Saya mulai dengan perkenalan tadi sudah sampaikan, inilah keluarga kami, terima kasih Pastor Haldeman, istri dan juga anak kami. Dan juga disampaikan ada salam kepada Jemaat Mount Moriah dari Ketua Uni kita. Beliau katakan kepada kami, tolong sampaikan salam kepada semua jemaat yang dikunjungi, atau sekolah yang dikunjungi, atau daerah yang dikunjungi. Namun intinya adalah apa? Ayat ini, we are an influencer. Kenapa dikatakan demikian? Kisah pasal 13 ayat 47 dengan jelas menulis, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, sebelum melanjut, saya terus terang sangat terinspirasi dengan kalimat ini. Seorang yang penulis yang bernama Lukas, yang juga menulis Injil Lukas, menulis ini. Ini merupakan kalimat yang mengekspresikan bagaimana Tuhan mau agar kita semua menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Supaya dengan kita, melalui kita, oleh karena kasih Tuhan, sinar Tuhan bercahaya melalui kita,
bahwa kita akan bawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Lalu apa hubungannya dengan terang dunia? Saudara-saudaraku, ketika saudara baca kalimat ini dalam Adventist Home 32 ayat 3, dikatakan the best test of the Christianity of a home is the type of character begotten by its influence. Sangat luar biasa. Artinya, salah satu ujian terbesar dalam kehidupan rumah tangga Kristen ketika karakternya benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan dikatakan apa? Kita punya sikap, perbuatan, tingkah laku itu lebih nyaring. Bunyinya untuk apa? Untuk menggambarkan siapa Allah tersebut. Bahkan ketika saudara lihat screen di samping, dikatakan darkness flees in the presence of light. Benar. Lalu apa hubungannya dengan kalimat tadi? Saya akan baca dalam buku Evangelism 122 sampai 128 dikatakan dengan jelas bahwa setiap pekerja, setiap orang, setiap jemaat harus menjadi terang. Yang dalam konteks kali ini saya gunakan bahasa yang sedang booming dalam 2-3 tahun terakhir, yaitu influencer. Dikatakan dengan sangat jelas, biarlah setiap pekerja di ladang Tuhan mempelajari, merencanakan metode yang paling baik, paling efektif untuk menjangkau orang dimanapun mereka. Kita harus berbuat sesuatu di luar kebiasaan, di luar hal-hal yang selama ini terjadi untuk melakukan itu. Nah, ketika tiba pada kalimat ini saya berpikir, kenapa sampai Ellen White menulis ini? Apa rupanya hubungan dengan zaman atau situasi pada saat ini? Saudara-saudaraku, ini yang terjadi. Ketika kita berusaha menginjil, ketika kita berusaha mengabarkan Injil melalui banyak hal, ada satu yang mengganggu keluarga kita. Ada satu hal yang sering tanpa sepengetahuan kita orang tua mulai digandrungi oleh anak-anak kita. Dan survei menulis bahwa saat ini ada 15 game online yang terlaris yang diminati oleh pelajar Kristen. Saya tidak katakan sudah bermain, tapi boleh jadi di antara kita yang main ini. Di beberapa jemaat sekolah yang saya kunjungi, mereka mengatakan apa? Benar pendeta, salah satu game online yang paling kami minati adalah Mobile Legends. Saudara-saudara, survei juga menulis bahwa paling sedikit 3-4 jam kita gunakan atau anak-anak kita gunakan untuk bermain game online. Lalu ketika fenomena ini terjadi, apa yang kita buat? Terus terang saudara-saudaraku, anak saya di rumah suka 2 game ini. Emily, seringkali saya katakan, Emily, you have to stop it, atau mainlah apa? Main hanya sedikit. Dia katakan, Papa, berikan saya waktu 15 minutes katanya. Karena satu episode mungkin 15 menit. Tolong Papa. Kadang-kala karena kita kasih lihat anak, kita kasih. Namun dapat dikatakan, di tengah masa pandemik ini, di zaman medsos ini, di zaman digital ini, inilah yang sekarang sedang melanda anak-anak kita. Lalu sebagai jemaat, apa yang kita lakukan? Sebagai pendeta, apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkan anak-anak kita menjadi seorang yang addicted kepada apa? Game online, yang memberikan efek yang negatif kepada mereka. Lalu di mana hubungannya terang di sini? Di mana tugas kita sebagai orang tua, sebagai tua-tua jemaat, sebagai gembala, sebagai anak-anak, remaja, pemuda? Itulah sebabnya kami dari Departemen Komunikasi dalam tahun ini berusaha bagaimana menyibukkan, membuat hal-hal yang positif kepada anak-anak remaja, orang muda yang saat ini sedang gandrung game online. Dan kita tukar, kita ubah agar mereka menyukai apa? Hal-hal yang menjadi penginjilan. Ellen White, tahun 1901 membuat ini, saudaraku. Dia menulis begini. Dalam Testimonies jilid 6 halaman 36. Dikatakan begini. Kita harus menggunakan setiap acara yang memungkinkan untuk membawa terang kepada banyak orang. Dan biarlah media massa digunakan, dan biarlah setiap agen periklanan digunakan untuk membawa perhatian pada pekerjaan itu. Sekilas ini hanya kalimat, namun ketika saudara baca ini baik-baik, apa maksud Ellen White di sini? Pada masa yang lalu, seorang yang ingin membuat media massa, atau bisa kita katakan begini, media massa tahun 70-an, 80-an, 90-an selalu mengarah kepada surat kabar, majalah,
tabloid, dan sejenisnya. Ketika orang berbicara media massa, maka itu kepada apa yang diterbitkan oleh seorang pengusaha yang memiliki koran. Boleh jadi pada masa itu, tidak semua orang bisa memiliki media massa. Kenapa? Karena dibutuhkan biaya banyak. Kalau di Jawa Timur, Jawa Pos, mungkin hanya Dahlan Iskan yang bisa memilikinya. Di Medan ada Sinar Indonesia Baru, hanya Panggabean yang bisa memilikinya. Atau Kompas dan sejenisnya, hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Namun lewat tulis 100 tahun lalu begini, kita harus menggunakan setiap acara yang memungkinkan untuk membawa terang kepada banyak orang. Dan biarlah media massa digunakan, dan setiap agen periklan digunakan untuk membawa perhatian pada pekerjaan itu. Pertanyaan saya, ketika dulu orang identik dengan koran, maka pada saat ini ketika kita berbicara mengenai media massa, itu mengarah kepada apa, saudara? Saya bisa katakan, media massa yang dimaksud dalam konteks ini pada masa pandemik ini, pada masa digital ini, pada masa pandemik ini, itu adalah media digital, medsos Anda masing-masing. Kenapa? Ketika pada zaman dahulu hanya satu orang yang punya, maka sekarang masing-masing kita punya media massa. Masing-masing kita punya alat, punya instrumen, punya tools yang bisa kita gunakan untuk memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia. Apa itu? Media sosial kita masing-masing. Kenapa? Ellen White telah mengatakan hal tersebut. Kenapa sampai Ellen White mengatakan biarlah media massa? Saudara-saudaraku, Ellen White menganjurkan kita untuk menjadi influencers, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Bahkan dalam Testimonies for the Church 2632, Ellen White menguatkan kata terang, menguatkan kata influencer, menguatkan kata pribadi yang bisa mempengaruhi orang dengan tulisannya ini. Dia katakan dengan jelas, biarlah setiap orang pengikut Yesus mempunyai tugas sebagai misionaris untuknya. Di keluarga, di lingkungan tetangga, atau di kota di mana mereka tinggal. Bahkan dikatakan semuanya itu dipersembahkan, dikhususkan kepada Tuhan. Sebagai apa? Channels of light. Kata channels of light di sini saya terjemahkan sebagai apa? Influencer, terang dunia, saluran cahaya. Bahkan dikatakan apa? Tuhan membuat mereka menjadi instrumen, menjadi alat kebenaran untuk menyampaikan kepada orang lain terang kebenaran itu. Intinya apa? Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bisa mempengaruhi orang lain. Tuhan mau kita menjadi apa? Influencer. Apa itu influencer, saudara-saudaraku? Oke, sebelum ke sana. Orang mungkin ketika berbicara mengenai TikTok, orang langsung identik dengan apa? TikTok dance. Namun, kalau saudara Google sebentar, atau saudara lihat mengenai TikTok, rupanya sekarang ini banyak orang mengenal Yesus, banyak remaja mengenal Yesus, banyak pemuda mengenal Yesus oleh karena banyak umat-umat Tuhan, pemuda-pemudi Kristen yang menggunakan TikTok sebagai alat untuk mengabarkan Injil, sebagai alat untuk bersaksi, sebagai alat untuk apa? Menjadi influencer. TikTok, saudara-saudaraku, kenapa? Tepatlah adanya katakan, mari kita gunakan media massa, yaitu apa? Kita punya media ministry, kita punya media sosial. Saya percaya saudara-saudaraku di ruangan Zoom ini paling sedikit kita punya satu medsos. Entah itu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Intinya apa? Karena Tuhan katakan apa? You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Ini saya tadi kutip, saya screenshot tadi sedikit, karena pas sekali ayat berikutnya adalah ini. Yesaya menulis apa? Bangkitlah pada masa pandemik ini. Bangkitlah pada masa medsos ini. Bangkitlah ketika semua orang ada di rumah. Bangkitlah ketika kita merasakan situasi seperti ini. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu sedikit
3 hari ini kami bikin pelatihan media di perguruan Advenias. Di sini murid-murid perguruan ini hampir 900 orang. Bahkan pernah 1.300 orang, saudara. Kalau saudara tahu, hanya mungkin less than 15%, dan di bawah 15% yang Advent. Yang lainnya orang luar. Ketika dibuat itu mereka sangat antusias, saudaraku. Ada yang dari gereja lokal, gereja Nias, ada juga HKBP sebagian, bukan HKBP, gereja Protestan di sini. Mereka katakan kami merasa terberkati. Apa yang kita berikan? Kita kasih pelatihan media. Mari gunakan media sosial Anda bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari rubah mari rubah kebiasaan main game untuk diubah menjadi hal-hal yang rohani. Dan saudara tahu, mungkin kalau ada waktu saya akan putar beberapa video karya mereka yang tanpa kita suruh atau tanpa kita perintahkan mereka bikin sendiri. Kita hanya katakan promosikan sekolah kalian. Artinya apa? Mereka berusaha menjadi terang. Ketika mereka berusaha menjadi terang, bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Let your light shine, katanya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Lalu, apa itu influencer? Dari tadi kita bicara influencer. Ada seorang bernama Jenna Kutcher mengatakan begini. Ketika kamu memiliki satu pengikut di Instagram, satu subscriber di YouTube, satu teman di Facebook, satu kontak number di Telegram atau WhatsApp, atau juga pengikut di Twitter dan juga medsos lainnya, maka dikatakan apa? You are an influencer. Jenna Kutcher, seorang fotografer dan juga seorang yang memiliki podcast, dan dia juga seorang yang aktif di medsos. Artinya apa? Ada satu orang yang mendengar, mencari, mengikuti, memperhatikan lifestyle-mu dalam hidupmu. Intinya apa? Sebagai umat Tuhan, kita adalah influencer, katanya. Kalau kita memiliki satu teman. Kenapa? Karena fokus saya pada sahabat ini bagaimana supaya semua elemen di jemaat, mulai dari remaja, anak-anak, orang tua, pemuda, sampai orang kakek nenek, opa oma, menjadi influencer, baik melalui WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Mari fokus ke sana. Apakah ada bukti? Benar. Dalam bahasa Inggris, influencer dikatakan suatu individu atau kelompok oleh karena keahliannya dan juga hubungan dengan orang lain bisa membeli keputusan orang lain, bisa membeli keputusan orang lain atau bisa mempengaruhi orang lain. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang berpengaruh. Di Indonesia mungkin orang mengenal Raffi Ahmad, Atta Halilintar, atau Bayi Muang. Ketika mereka buat satu video, maka banyak sekali orang mengikuti mereka. Namun dalam konteks ini, influencer adalah pribadi yang bisa mempengaruhi orang lain. Sebagai contoh, saya ambil satu kalimat. Ada seorang bernama CR7 atau Cristiano Ronaldo. Saya hanya kasih, inilah top 10 world influencers. Saya hanya kasih gambaran. Masih ingat ketika Euro 2020? Euro 2020, ketika Cristiano Ronaldo dalam konferensi persnya memindahkan botol Coca-Cola dari kanan ke kiri, apa yang terjadi? Saham Coca-Cola anjlok, rugi miliaran rupiah. Intinya apa? Nggak butuh TV, saudaraku. Nggak butuh surat kabar. Nggak butuh pasang iklan. Namun karena Ronaldo punya media sendiri, punya media sosial sendiri, dan pengikutnya sangat banyak, sangat berpengaruh bagi apa? Bagi para pengikutnya. Demikian juga saudara-saudara dengan kita. Di zaman sosial media ini, kita mempunyai pengaruh melebihi apa yang pernah kita alami sebelumnya. Pertanyaannya adalah, how will you use the influence you have? Bagaimana saudara menggunakan pengaruh yang Anda miliki? Sebagai pengikut Kristus, apa yang dapat kita buat untuknya? Terus terang saja saya katakan pada saat ini, kebanyakan kita posting di medsos kita adalah foto diri kita, foto keluarga kita, foto kegiatan kita. Tapi saya tidak katakan semuanya, tapi sangat jarang orang menggunakan medsosnya untuk penginjilan, untuk pekabaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar selamat. Saya survei pribadi, survei kecil-kecilan. Saya survei ada 30 teman-teman saya di Facebook. Saya cek mereka punya Facebook. Ada juga teman-teman saya di Instagram. Saya cek mereka punya Instagram. Saudara-saudara, out of 30 people, 30%, hanya apa? Hanya sedikit yang
kadangkala posting apa? Firman Tuhan. Kenapa? Fokus kita nggak ke sana. Kita nggak gunakan manfaat itu. Itu sebabnya pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa Ellen White juga menulis. Ellen White menulis, saudaraku, dalam buku Evangelism 105, dikatakan demikian. Pada masa sekarang ini, banyak cara atau metode yang pada waktu lampau efektif, sekarang kurang efektif. Yang pada waktu lampau sangat biasa kita gunakan, sekarang jangan lagi. Apa itu? Dikatakan demikian. Banyak cara akan digunakan untuk menjangkau hati. Perhatikan kalimat berikutnya. Beberapa dari metode yang digunakan dalam pekerjaan ini berbeda dari metode yang digunakan di waktu lampau. Wow, benar. Kenapa saya katakan benar? Ketika pada masa lampau, saya melawat face to face, saya menginjil door to door, saya buat KKR offline. Tapi coba lihat saudara, 3 tahun terakhir ini. Apakah efektif kita melawat offline? Ketika tahun lalu, 1,5 tahun lalu, banyak pendeta di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia ini, ragu-ragu melawat ke rumah. Bahkan banyak anggota yang tunggu dulu pendeta, janganlah dulu sekarang melawat. Kenapa? Karena takut. Kenapa? Kena COVID. Nah, rupanya 100 tahun lalu Ellen White sudah katakan ada satu masa di mana metode yang sangat efektif pada masa lalu kita gunakan, ini berbeda. Berbeda di luar apa? Di luar kebiasaan. Apa itu? Inilah yang sekarang ditangkap oleh seorang satu denominasi poster di samping. Mereka sangat aktif sekarang dengan judul Call to Share. Saya dipanggil, saya diselamatkan untuk membagikan firman Tuhan. Itu dari gereja Mormon. Nah, saya mau katakan apa? Ketika Ellen White sudah mengatakan ini, apa yang kita bisa buat? Saudara-saudaraku, paling sedikit saudara bisa baca ini. Dari out of 7.3 billion people around the world, ada 4.20 billion orang yang aktif menggunakan media sosial. Dengan kata lain, ada sekitar 53,6% pribadi-pribadi atau orang-orang di dunia yang menggunakan medsos, yang mengakses medsos. Atau, saudara lihat juga, setiap tahun bertambah 13,2%. Intinya apa? Dari semuanya itu, kebanyakan mereka mayoritas menggunakan handphone, saudaraku, yang warna ungu. Atau 58% mengakses lewat handphone. Ada juga lewat komputer atau laptop. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Ini membuktikan bahwa lebih dari 50% penduduk dunia mengakses media sosial. Dan itu peluang besar bagi kita. Artinya apa? Total populasi dunia 7,75 miliar. Nah, pengguna mobile phone ini hanya 5,19. Artinya apa, saudaraku? Internet usernya 4,54. Kita bisa menjangkau banyak orang. Kalau saudara mau googling nanti, atau saudara coba cek di internet, kalau saya tidak salah, Indonesia adalah pengguna medsos terbanyak nomor 5 di dunia. Nomor 4 atau nomor 5. Nah, ketika kita tahu itu, apa kita buat? Saya sangat menguatkan saudara, mari kita menginjil lewat medsos. Kenapa? Karena you are an influencer. Anda setuju atau tidak, Anda tahu atau tidak, Anda sadar atau enggak, kita telah Tuhan pilih sebagai influencer. Kita telah Tuhan pilih sebagai terang dunia. Kita telah Tuhan pilih sebagai pembawa terang kepada kegelapan. Bahkan dikatakan, your words and action can impact the life of others around you. Kita punya kata-kata, kita punya sikap, tingkah laku, dan perbuatan akan bisa mempengaruhi kehidupan orang lain di sekitarmu. Pertanyaannya, apakah saya sudah mau menggunakan itu? Am I willing to do it? Atau pertanyaannya, Tuhan, apakah saya sudah melaksanakannya? Do you have what it takes to be a Christian influencer? Anda mempunyai segalanya untuk menjadi apa? Influencer. Bahkan dalam Matius 5:14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Dan sebab itu Kristus, tugas kita apa? Untuk membiarkan cahaya terang ini bersinar. Bahkan Tuhan menggunakan kita untuk memberikan iman kita dan membawa terang tersebut dari kegelapan dunia dikatakan. Bahkan dikatakan sebagai terang dunia, kita pun harus hati-hati akan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita bicarakan, atau bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Ketika saudara lihat poster atau flyer di samping, dikatakan apa?
You are here to be light. Intinya, Anda ditempatkan di Jemaat Mount Moriah untuk menjadi terang. Anda ditempatkan di Jemaat Mount Moriah untuk menjadi influencer for Christ. Anda ditempatkan di sini untuk menjadi terang. Coba saudara perhatikan tadi, teknologi ini. Kenapa saya katakan saya salut kepada tim media, tim IT jemaat ini. Mereka boleh menggunakan waktu mereka untuk apa? Untuk meramu video-video anak tadi. Mungkin pakai OBS atau Vmix, ya, atau juga pakai aplikasi lainnya. Aplikasi video lainnya. Nah, ini sangat dahsyat, saudaraku. Kita sekarang tidak harus berjalan kaki ratusan kilometer. Cukup kita posting di surat kabar kita, di media massa kita. Karena saya percaya masing-masing kita punya media sosial di tempat ini. Saya akan coba acak saudara-saudaraku. Saya akan tanya salah seorang di grup ini. Saya akan coba tanya Ibu, oh ini siapa ini ya? Bapak Rey Saragi. Boleh buka suaranya Pak Rey? Boleh dengar suara saya? Yes, Pak Pendeta. Pak Rey, saya mau tanya aja. Punya berapa medsos, Pak? Yang aktif satu sih Pak Pendeta. Apa itu? Instagram Pak Pendeta. Instagram. Ya, Posting Pak. apa di Instagram Pak Rey setiap hari? Kabar sih Pak Pendeta, update berita. Hanya itu ya? Iya Pak Pen. Jadi nggak usah. Lalu Instagram apa yang Anda gunakan? Untuk apa Instagram Anda pakai biasanya? Biasanya cari-cari kayak tempat makan, kayak gitu-gitu Pak Pen. Tempat makan. Benar. Ya gitulah Pak Pen. Benar. Terus terang saudara-saudaraku. Terus terang terima kasih Pak Rey. Kalau saudara survei, kita punya medsos untuk cari-cari informasi. Kita punya medsos untuk stalking, lihat status orang. Kita punya medsos untuk lihat berita-berita yang lain. Benar? Itu kebanyakan orang. Tapi sangat jarang kita gunakan medsos kita untuk posting sesuatu bagi apa? Bagi Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kita merasakan medsos tidak terlalu penting. Tapi saya mau katakan kepada saudara, coba lihat kemarin KKR Net 2022. Ketika kami panitia coba review, paling sedikit 10.000 setiap malam yang menonton lewat satelit, lewat TV. Lalu yang di live delay baik melalui Facebook, YouTube ataupun Zoom meeting di daerah-daerah yang dilaksanakan oleh Direktur Komunikasi, totalnya ada sekitar tambah 3.000 sampai 4.000 orang. Artinya setiap malam ada 14.000 orang yang menyaksikan KKR Net tersebut melalui apa? Melalui media. Saya mau tanya, dari antara segitu banyak orang, berapa orang mereka orang non-Advent? Berapa orang mereka yang belum mengenal Kristus? Saya mengalami, saya gembala lama di Jakarta. Untuk mengumpulkan 3 orang tamu di KPA sangat susah. Tapi dikatakan di sini apa? Ketika saudara menggunakan medsos, maka semua saudara bisa jangkau, saudaraku. Kenapa? Tuhan katakan gunakan segala cara untuk mengabarkan Injil. Dan salah satunya adalah apa? Gunakan medsos kita. Lalu, ini dia. Saya yakin Pak Rey punya IG, yang lain punya Facebook, yang lain punya YouTube channel, ada juga punya medsos lainnya. Kita gunakan ini, saudaraku. Saya mau katakan di Uni sekarang kita sudah punya semuanya. Kita punya website, kita punya Facebook, kita punya YouTube, kita punya Instagram, bahkan sekarang kita sudah punya Spotify. Ketika orang dengar musik di mobil, maka Sekolah Sabat pun ada di Spotify. Dan saat ini kita sedang menjajaki, kita akan bikin aplikasi yang akan memenuhi materi-materi rohani bagi semua orang. Sedang dipropos, mudah-mudahan disetujui official. Intinya apa? Kita mau ketika di zaman medsos ini kita lebih menginjil, lebih giat. Di zaman digital ini kita gunakan semua tools, semua instrumen agar deklarasi Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Namun ingat, banyak influencer yang sudah memulainya. Saudara-saudaraku, saya screenshot ini. Ada seorang dari Manado, pendeta siapa saya lupa ini. Dia seorang pendeta dengan dia punya account from sinner to winner. Ketika saya screenshot ini, saudaraku, renungan pagi ini ada 102 orang yang live view.
102 orang, saudaraku. 102 orang. Saya tidak tahu berapa orang yang advent dan tidak. Intinya dia bangun pagi-pagi jam 4, jam 5. Dia siapkan ini. Wow, luar biasa. Ada seorang bernama Pendeta Jeffrey Sebung, saya juga nggak kenal. Tapi dia dengan istrinya setiap pagi bikin apa? Bikin renungan pagi. Setiap malam bikin renungan malam. Hanya di-share di Facebook. Hasilnya ketika saya screenshot ada 41 orang yang apa? Yang mengikutinya. Wow, saya katakan begini, ini keren sekali, ini luar biasa sekali. Banyak orang menjangkau orang dengan KKR, tapi apa? Tapi tidak apa? Tidak maksimal, namun mereka maksimal. Lalu ibu ketua uni kita ini yang WhatsApp. Nah, saya juga lihat di sini ya, ada juga Pak Stefanus dengan apanya? Dengan postingannya setiap hari. Itu terus terang itulah influencer. Tapi saya katakan apa? Ini ibu ketua uni dia katakan, saya pernah bertanya, Bu, apakah ini karya sendiri? Dia katakan begini, saya akan berusaha setiap pagi jam 4 atau jam setengah 5 posting renungan pagi. Entah itu saya copy paste dari orang atau saya apa? Saya bikin sendiri. Tapi lihat, kalau sudah baca renungannya, banyak yang dibikin sendiri. Dia meluangkan waktunya untuk apa? Untuk berbuat sesuatu kepada apa? Kepada Tuhan. Bahkan seorang pendeta bernama Jimmy Mumak di sini. Dia bikin YouTube renungan pagi. Dia bikin YouTube sekolah sahabat. Dia bikin YouTube kesimpulan sekolah sahabat. Wow, saya katakan. Luar biasa. Mereka mengeluarkan effort yang lebih. Mereka mengeluarkan hal-hal padahal mereka tidak digaji untuk itu. Saya yakin saudara-saudaraku di Jemaat Memoria pun kita punya apa? Punya passion seperti itu. Namun apa yang kita buat? Mari bagi saudara-saudara yang belum, mari kita mulai. Bagi saudara-saudara yang hanya menggunakan platform medsos untuk stalking atau melihat-lihat seseorang, mari kita ubah. Kita deklarasikan Injil Tuhan melalui medsos kita. Dan kepada setiap komunikasi di daerah-daerah, kami anjurkan itu. Bahkan mereka semua sekarang mensosialisikannya kepada banyak orang. Kenapa? Kita tidak tahu, saudaraku, banyak jiwa yang dijangkau tanpa kita ketahui. Marilah kita menjadi influencer Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memilih kita untuk itu. Namun untuk menjadi influencer apakah cukup hanya teori? Oh enggak, saudaraku. Paling sedikit kita punya 8 hal untuk bisa sukses menjadi influencer di dunia nyata maupun di dunia maya. Apa itu? Yang pertama adalah otoritas dan pengetahuan. Dikatakan apa? Mari kita fokus pada itu saja. Bahkan dikatakan yang hitam dikatakan untuk menjadi seorang Kristen yang benar-benar kuat, yang benar-benar solid atau yang bisa berikan pengaruh, maka setiap pengikut Kristus atau umat Tuhan atau seorang Kristen harus membaca Alkitab, harus mengetahui apa tujuan Alkitab tersebut. Dan yang paling luar biasa dikatakan apa? Harus mengimplementasikannya atau mempraktekannya. Yang dikatakan apa? Dengan tulisan and obey the Bible. Artinya apa, saudaraku? Kehidupan kita, pengetahuan kita, dan kita punya prinsip harus fokus kepada Yesus. Artinya apa? Semuanya tentang Yesus. Banyak sekarang jemaat-jemaat. Kalau saudara cek website dari Andrews, church-nya sama Loma Linda, saudara bisa lihat bagaimana konten-konten mereka sangat luar biasa. Saya tidak tahu Memoria sudah punya website atau tidak, tapi saya sangat anjurkan bikin website. Bikin konten, saya lihat kreativitas tim tadi, wah luar biasa. Bikin. Saya mau katakan saudaraku, dulu jemaat veteran Medan, jemaat terbesar di sana, ya adem ayam begitu. Tapi ketika kita bikin pelatihan media kepada orang muda, kepada orang tua, seminar di sana, oh kaget saya saudara, mereka langsung bentuk tim media. Iya pendeta, selama ini kami tidak tahu, kami tidak sadar. Lalu 2 minggu lalu di Tidar Surabaya, saudaraku, di Tidar, mereka bikin satu video dengan judul Call to Share untuk global youth katanya. Karena mereka terinspirasi hanya menggunakan apa? Hanya menggunakan handphone, saudaraku. Hanya menggunakan handphone. Semua aplikasi ada di handphone kita. Hanya sekarang maukah kita melakukannya? Intinya, mari kita punya pengetahuan. Yang kedua dikatakan your life, kredibilitas Anda, hidupmu. Apa dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan? Ketika kamu telah menerima Kristus, maka itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman, dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kredibilitas. Bahkan dikatakan apa? Kalau kehidupan kita
tidak merefleksikan dia, merefleksikan tabiatnya, memantulkan tabiatnya, maka dikatakan no matter what we say about how much we love God. Entah apapun yang kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kalau hidup kita tidak memantulkan tabiatnya, apa dikatakan? Our word will sound apa? Empty. Kita punya kata-kata, Pak, tidak ada artinya, saudaraku. Bahkan dikatakan untuk menjadi seorang Kristen yang mempunyai pengaruh, maka kehidupan kita harus line up, harus selaras, harus sejajar dengan pengikut Kristus. Walaupun itu artinya kita tidak harus sempurna, tapi apa? Kita adalah pribadi yang Tuhan rancang untuk menjadi apa? Alatnya. Apakah benar demikian? Benar. Saudara-saudaraku, nanti di akhir saya akan minta tim media ministry anak-anak muda Mount Moriah untuk posting apa atau untuk bikin apa yang mereka buat. Di akhir ini, saya percaya tim media ini ada. Kenapa? Karena inilah yang harus kita lakukan. Lalu saya akan tanyakan lagi, ketika kita punya kredibilitas, apa lagi kita buat? Ini saudaraku. Di dunia maya, dan di dunia nyata, kita harus tahu ini, apa posisi kita. We are an ambassador for Christ. Ketika bicara mengenai ambasador, itu identik dengan duta besar. Intinya, seorang duta besar hanya menyampaikan atau merepresentasikan apa yang negaranya buat. Seorang duta besar hanya merupakan perwakilan dari negara yang diwakilkannya. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? 2 Korintus 5:20. Kami, we are, adalah utusan-utusan Kristus. Kita semua adalah utusan Kristus. Intinya apa? Kita harus tahu hal tersebut. Bahkan dikatakan dalam tulisan merah, kalau kita seorang Kristen, itu artinya we are a child of God. Kitalah anak-anak Tuhan. Bahkan dikatakan kita harus menyadari kebutuhan kita akan juru selamat. Bahkan kita harus memiliki iman dalam Yesus Kristus. Dan karena kasih-Nya dan karunia Allah, maka Roh Kudus-Nya atau rohnya hidup di dalam kita. Dengan kata lain apa? As a Christian, we have the privilege of being appointed as ambassador for Christ. Kita punya apa? Kita punya keistimewaan dan kita telah dipilih, pasten saudara di sini, dipilih menjadi apa? Duta besar Kristus. Tapi yang saya mau katakan apa? Ketika kita menggunakan media ini untuk menjangkau hati, menjangkau banyak orang seperti Ellen White katakan, maka itu sangat efektif. Bahkan dikatakan hubungan dengan orang lain sangat apa? Penting. Coba lihat bagian bawah dikatakan, kita perlu membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan karena kita fokus menginjil, tapi karena kita mengasihi orang tersebut. Artinya apa, saudaraku? Ketika Anda mengasihi sama kita, bangun hubungan yang natural dengan dia. Boleh jadi saya harus bekerja lebih apa? Lebih keras untuk memulai satu percakapan yang apa? Yang singkat. Namun dikatakan kadangkala saya akan bertemu dengan orang apa? Yang akan kaget atau terjamah, tersentuh oleh karena apa? Kesaksian saya atau pengakuan saya. Namun intinya kita harus berfokus kepada Yesus. Hubungan dengan orang lain sangat penting. Dan yang lain, saudaraku, dalam pelayanan kita dalam menginjil, ingat, quality content kita adalah Yesus. Hanya Yesus. Di dunia luar sana dikatakan content is king. Kenapa? Karena semakin banyak pengikutnya, semakin bagus kontennya, semakin banyak yang lihat. Namun dikatakan di sini, setiap umat Kristen, umat Tuhan mempunyai quality content adalah Yesus. He is everything. Artinya apa? Apa yang Anda katakan, apa yang Anda tulis, apa yang Anda ajar harus mengarah kepada siapa? Nama Yesus. Kalau tidak, maka fokus atau spotlight tersebut akan beralih dari Yesus dan akan berfokus kepada kita. Coba saudara lihat. Kebanyakan di medsos, di YouTube, orang hanya fokus kepada apa? Kepada diri sendiri. Namun dikatakan pada sahabat khotbah ini, don't take credit for what God has done in your life. Jangan mengambil keuntungan akan apa yang Allah telah lakukan dalam kehidupan Anda. Kalaupun Yesus telah merubah atau Tuhan telah mengubah hidup dan hati Anda, yakinlah bahwa perubahan tersebut bukan karena kekuatan Anda.
Perubahan tersebut bukan karena pekerjaan Anda. Perubahan tersebut bukan karena apa? Bukan karena kemampuan Anda, tapi karena apa? Karena kasih karunia Yesus. Ingat, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Apa dikatakan? Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Intinya apa? Dia berfokus kepada Yesus, saudara-saudaraku. Bahkan salah satu, saya bisa katakan, penginjil militan yang kita kenal di dunia ini, Rasul Paulus, dia pernah mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Kenapa? Karena dia punya passion, dia punya komitmen, dia punya integritas. Sekali saya menginjil, maka saya akan menginjil. Hari Senin, Selasa, Rabu yang lalu, kami mengadakan pelatihan di 1000 Missionaries Movement yang ada di Tongging, saudaraku. Itu buat para pendeta-pendeta muda yang dikenal dengan nama GM Pionir. Salah satu materi yang kita bagikan adalah mengenai media, pelayanan media, pelatihan media. Dan mereka sangat terberkati oleh hal itu. Apa yang kita buat? Mereka katakan, selain kami menginjil lewat dalam kehidupan sehari-hari, dalam perlawatan kami akan menginjil lewat dunia apa? Di dunia maya ini. Ingat, Yesus. Dan yang berikutnya, sudah jam 5 menit terakhir. Pengikut, saudaraku. Dalam kehidupan dunia nyata maupun di dunia maya, seorang pengikut Kristus, seorang influencer, harus bisa mempengaruhi mereka di dunia maya maupun di dunia nyata. Intinya apa? Itulah dahsyatnya media sosial ini. Lalu apa kita buat? Bagian terakhir. Ketika saudara melihat hal tersebut, mari kita melakukan penginjilan lewat media. Saya nggak usah bacakan lagi ini. Bahkan kita butuh keterlibatan Anda dalam hal ini. Terima kasih pada tim media Mon Moria. Wow, mereka sudah one step ahead ya. Sudah tanpa diinformasikan, sudah melangkah lebih dahulu. Kalau boleh diperbanyak lagi kontennya. Ini yang sekarang sedang Uni lakukan. Sekarang ini, saudaraku. Sekarang ini. Kita berusaha berbuat supaya semua hal kita jangkau. Dan hasilnya sangat-sangat signifikan. Kita punya main di Spotify, YouTube, AWR, dan lain-lain. Kita punya bio walaupun di Zoom meeting hanya 50, 60, 70, 100. Tapi di luar ada sampai 1000, 1200 dari YouTube maupun Facebook. Tapi kita belum bikin di Instagram. Kenapa? Karena kita punya kru hanya sedikit, hanya 1-2 orang di mana? Di unit. Namun terus terang, saya tadi salut melihatnya. Bahkan, ini sekarang sedang kita butuhkan. Yang akan kita lakukan, saudaraku. Kemarin saya coba bincang-bincang sama officer Sumatera Tengah. Ketika AWR yang tahun 2019 ada 10 juta pemirsanya. Maka kita akan coba bikin di daerah Sumatera Tengah. Kami diskusi kemarin bagaimana kalau di Nias. Kami kontak AWR divisi, AWR pusat. Mereka katakan, bagi proposal yang bagus, maka kami akan persiapkan 5.000 US dollar. Mereka semangat, saudaraku, untuk perlengkapannya. Dulu kita pernah buat di Siantar, tapi mati. Di Pontianak sekarang sedang dijajaki lagi. Tapi yang lainnya masih aktif. Kenapa? Kita mau menjangkau dunia lewat apa? Media. Dan bagian terakhir, kenapa kita lakukan itu? Ellen White menulis dalam Ministry of Healing bagaimana metode Kristus sangat efektif digunakan. Dikatakan apa? Metode Kristus saja yang memberikan hasil yang sangat luar biasa untuk menjangkau orang. Yang pertama apa dikatakan? Dia berbaur dengan orang-orang. Yang kedua apa dikatakan? Dia tunjukkan dia punya simpati atau kepedulian bagi mereka. Ketika Kristus berbaur, dia menunjukkan simpatinya. Lalu ketika dikatakan minister to their needs, dia layani kebutuhannya. Dia cukupi apa yang dibutuhkan, dia laksanakan. Saya pernah alami ketika saya pendeta muda ditempatkan di sebuah pedalaman di Sumatera Utara. Dulu ketika saya baru tamat, papa saya tidak kasih saya ke Jakarta, saudaraku, atau ke Jawa. Walaupun dia sudah departemen waktu itu. Dia bilang pilih 3 tempat sama HI Sinaga waktu itu. Sumatera, Kupang, Kalimantan. Nah, singkat cerita, ditempatkan di sebuah tempat di pedalaman Sumatera Utara. Maka saya bisa bahasa Batak karena di situ juga. 3,5 tahun saya di sana. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika kita melawat anggota, tidak cukup hanya doa. Satu keluarga, saya tidak sebut marganya, mereka katakan, pendeta, sudah 1 hari ini kami tidak makan, hanya kami bisa kasih minuman lah. Waktu saya masih ingat gaji saya masih 230.000.
sebulan. Tahun 98. Ketika kita kasih 7.000 rupiah ke mereka, mereka sangat bersuka cita, sangat gembira. Mereka belikan asin, mereka beli nasi, kita makan sama-sama. Yang saya mau katakan adalah apa? Metode Yesus saja yang bisa kita gunakan untuk menjangkau banyak orang. Ketika kita cukupi kebutuhannya, maka bagian terakhir apa? Dikatakan apa? Won their confidence. Kita bisa menangkan hatinya, menangkan kepercayaannya, dapatkan hatinya. Itulah yang Yesus gunakan dalam memanggil murid-muridnya. Then he invited them, follow me. Menerapkan metode Kristus dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Keharusan. It's a must, suatu keharusan. Hanya masalahnya, metode ini dapat kita gunakan di dunia maya, sangat dapat. Di dunia nyata, sangat dapat. Kenapa? Karena inilah metode yang terbaik. Untuk menutup, saya tutup dengan kalimat ini. Tahukah Anda siapa wanita ini? Seorang influencer tahun 1900-an awal. Dia seorang penganut baptis hari ke-7. Dia seorang penganut baptis yang membujuk sekelompok Advent hari pertama Miller untuk menerima hari Sabat. Dulu atau sekarang yang saudara hanya tahu pionir Advent yang wanita hanya Ellen G. White. Tapi wanita ini, saudaraku, dia bertobat, dia baca Keluaran 20, dia pelajari, dia imani, dan dia katakan from now on, we will keeping the Sabbath holy. Kami akan melihara hari Sabat tersebut. Suatu ketika mereka pindah ke sebuah desa di Washington, di New Hampshire. Lalu apa dia buat? Hari Minggu dia gereja, saudaraku. Hari Sabat dia bernyanyi, jalan-jalan, kemudian baca ayat Alkitab keras-keras. Nah, suatu keanehan di kampung itu ketika orang lain pada hari Sabtu jemur kain, membajak gandum, sawah, memetik gandum, atau berbengkel, dia dan putrinya hanya apa? Hanya bernyanyi, baca ayat, bahkan tidak melakukan apa-apa. Sehingga teman-temannya, tetangga-tetangganya tanya, kenapa kamu tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabtu? Yang dia katakan apa? Ini, dia ajar mereka. Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan, di mana kita harus menjaga kekudusannya. Wow, ketika bapak pelopor Sabat bernama Joseph di kampung yang lain yang cukup jauh mendengarkan itu, apa yang dia katakan? Saya harus berdiskusi dengannya. Kalau saudara Google nanti atau saudara cek di Ellen G. White Writings di websitenya ada, maka Joseph Bates harus naik kereta kudanya sampai ke kampung ini dan mereka diskusi sampai fajar menyingsing. Intinya apa? Wanita ini menjadi motivator bagi Joseph Bates yang kita kenal sebagai pemelihara Sabat. Saudara tahu siapa wanita ini? Di foto ini ada ada William Miller, ada John Nevin Andrews, ada Ellen White, ada Joseph Bates, ada Loughborough. Itu semua pionir Advent, saudaraku. Wanita ini seorang pionir yang merupakan influencer karena berhasil dengan kehidupannya mempengaruhi banyak orang. Dia adalah Rachel Oakes Preston, seorang wanita yang berbeda dari tetangga dan teman sekampungnya. Rachel Oakes Preston mengubah pandangan Ellen White dan James White yang tadinya hanya fokus kepada apa? Kedatangan Yesus. Akhirnya mereka, oleh karena Joseph Bates dan juga John Nevin Andrews, mereka mulai selidiki mengenai kebenaran Sabat. Akhirnya mereka menyetujui dan mengkonsepnya. Kalau saudara ingat, John Nevin Andrews adalah konseptor yang membuat Sabat hari ke-7, walaupun di Alkitab sudah ada, mulai matahari terbenam sampai matahari terbenam. Dialah teolog kita. Itu sebabnya universitas kita di Amerika, di Berrien Springs, Michigan, dianugerahi nama Andrews University. Saudara lihat, wanita inilah influencer pada zamannya. Dan pada saat ini, ini 2-3 tahun lalu, 4 tahun lalu, ada sekitar 25 juta jiwa anggota gereja Advent yang setiap Sabat memelihara. Karena apa, saudaraku? Pengaruh wanita ini salah satunya. Nah, sekarang Tuhan tuntut kita menjadi influencer. Untuk menjadi apa? Terang. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi juru kabar Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya bersedia? Kita harus ingat ayat yang pertama tadi. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tugas utama kita adalah menginjil. Tugas utama kita menginjil di dunia maya.
Tugas utama kita, mari share satu ayat setiap hari di WA kita, di Facebook kita, di YouTube kita, di TikTok kita, di Telegram kita, atau medsos ada lainnya. Bahkan berikan link materi lagu rohani di internet kepada teman-teman kita. Contoh, tadi Brother William sudah bikin, dia share ke saya baca. Mari gunakan share juga kepada orang lain. Kenapa? Akan sangat banyak orang memperhatikannya. Namun ingat, ketika Anda posting-postingan orang lain, jangan lupa bikin apa? Bikin namanya dari mana Anda posting supaya nggak melanggar copyright ya. Lalu praktekkan apa yang sudah lakukan. Kenapa saudaraku? Satu kalimat terakhir. Anda, saya, kita semua di Jemaat Mon Muria ini mempunyai semua segalanya, memiliki segalanya untuk menjadi Christian influence. Satu kalimat terakhir. Sosial media boleh jadi menjadi alat yang berguna untuk memberitahukan kepada orang lain bagaimana besarnya kasih Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, ketika Anda memulai share di sosial media, Anda harus ingat ini. Kita harus ingat apa yang kita posting, yang kita komen, yang kita like, yang kita share, harus selaras dengan karakter Yesus. Kalau tidak, maka pesannya akan apa? Boleh jadi bikin pengaruh, tapi akan berbuat pengaruh yang lain. Saudara-saudaraku di Jemaat Mon Muria, kita adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Alkitab katakan kamu adalah terang, bukan dikatakan kamu akan menjadi terang, tapi kamu adalah terang dunia. Oleh karena kamu adalah terang, kita adalah terang, biarlah terang tersebut akan bercahaya, bersinar mulai saat ini, besok, hingga Maranatha. Dan kita percaya ketika Yesus datang, dia akan bertanya, what did you do? Apa jawab? Lord, we are here to be light. We did something in the past as the light of the world. Ini yang saudaraku, saya mau katakan, jadi influencer, jadi terang dunia. Ketika Yesus datang, saya mau kita semua akan buat reuni di sorga. Dan Yesus akan mengatakan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalian semualah terang dunia. Maukah saudara menjadi terang dunia? Maukah saudara menjadi influencer? Maukah saudara menjadi pribadi akan menggunakan hidup Anda di dunia nyata maupun di dunia maya melalui media sosial untuk menjadi kabar Tuhan? Kalau saudara mau, katakan dalam hati, saya mau Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada sahabat ini, saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih, yang berkemurahan, yang bersemayam di sorga, pada hari Sabat yang kudus dan suci ini Bapa, hati kami bersuka cita, bergembira, boleh berbakti bersama-sama jemaat Tuhan di gereja Masihat Periode ke-7 Mon Muria. Bapa, kami boleh merasakan atmosfer sorga ada di tempat ini. Ketika kami bersatu hati, mempelajari firman Tuhan, bernyanyi bersama-sama, bahkan kami boleh mendedikasikan diri kami untuk melayani Engkau. Dan biarlah Bapa, firman Tuhan yang sederhana, yang boleh jadi kurang sempurna mau sampaikan ini, akan boleh berakar kuat dan Engkau sempurnakan dalam hati masing-masing kami. Sehingga setiap elemen dalam jemaat ini akan boleh tetap menjadi terang dan membawa terang itu pada kegelapan dunia, baik di dunia mata maupun di dunia maya. Bapa, kami menyadari media sosial bila digunakan dengan sangat baik, maka itu akan sangat dahsyat efeknya. Dan hamba mau melihat Tuhan bagaimana kesungguh-sungguhan tim media ministry jemaat ini yang sudah menerapkannya dari beberapa tahun yang lampau. Multiplikasi talenta mereka menjadi karunia roh dan tetap dukung mereka Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan akan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau mengetahui juga bahwa di jemaat ini kami terdiri dari berbagai usia Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu berlaku bagi masing-masing kami. Boleh jadi masing-masing kami punya pergumulan hidup, atau ada problema, atau ada hal-hal yang kami sampaikan setiap hari kepada Tuhan, ataupun berkat-berkat khusus. Biarlah kiranya Engkau selalu mendengar dan juga memenuhi apa yang kami harapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, memberkati gembala jemaat, Pendeta Haldeman Tabu Bolon, tua-tua jemaat, Bapak Tampaka dan juga Bapak Wijaya, seluruh anggota majelis,
dan semua anggota jemaat. Berkati mereka Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, dan aspek jasmani, pikirani, maupun rohani. Khususnya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan dalam sense of responsibility mereka untuk menjadi alat Tuhan, juru kabar Tuhan dalam mendeklarasikan Injil ke seluruh dunia. Bapa di sorga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan terus menyala sebat Tuhan dan terus melayani Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan berlaku bagi masing-masing kami. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari wajahnya terhadap kita dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas kita sekalian dan menganugerahkan damai sejahtera. Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini, besok hingga Maranatha. Doa ini kami panjatkan dalam nama Anak Yesus kami berdoa. Amin.